Shalom sahabat-sahabat persekutuan doa BTN dimanapun Anda berada. Senang kembali berjumpa dan bisa menyapa saudara terutama di dalam ibadah-ibadah seperti ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang merdeka dari penindasan musuh. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan kita tentu sama-sama bersuka cita ketika Indonesia telah memasuki usia 75 tahun dan bahkan akan meninggalkan 75 tahun untuk usia-usia yang lebih lanjut lagi, di mana kita telah menggapai atau mendapatkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Saya percaya saat mengisi kemerdekaan nanti, ke depan saudara dan saya tetap akan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Nah, baik, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tak henti-hentinya hamba mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kalau pada hari ini Engkau pilih hamba-Mu untuk boleh berbicara di depan umat Tuhan, sahabat-sahabat persekutuan 2 BTN. Oleh karena itu Bapa pakai hamba-Mu untuk menyeberangkan kebenaran firman Tuhan ini dengan bahasa yang sangat sederhana. Sehingga siapapun kami yang mendengarnya, dimanapun kami berada, apapun keadaan kami sungguh-sungguh menikmatinya dan kami sungguh-sungguh diberkati. Bahkan setelah ibadah ini, kami akan menjadi orang-orang percaya yang bisa merdeka dari penindasan para musuh kami. Terima kasih Bapa, syukur dan doa hamba-Mu, hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap diberkati Tuhan. Mari sama-sama dengan saya katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan, haleluya. Nah, seperti tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah merdeka dari penindasan musuh. Nah, saudara, penindasan itu tentu kita tahu artinya kita ditekan, ya, kita nggak berdaya. Nah, yang namanya musuh itu berarti lawan atau sesuatu yang mengancam. Saya berharap saudara tidak punya musuh, karena saya juga nggak mau punya musuh. Tetapi sebagai orang-orang percaya yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka tentu kita hanya akan hidup bertentangan dengan hukum-hukum dunia yang tidak memuliakan Tuhan. Dan biasanya ketika kita bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan atau hukum dunia, maka mereka menjadi sesuatu yang mengancam kita. Mereka menjadi lawan kita yang terus hari demi hari akan menekan kita. Nah, disinilah uniknya kita akan belajar firman Tuhan agar ketika selesai ibadah ini, saudara dan saya bisa menang, ya, saudara bisa merdeka dari setiap penindasan-penindasan yang dirancangkan baik oleh manusia maupun oleh si jahat, ya. Mari kita akan belajar. Nah, ayat yang melandasi ini terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Di dalam Yohanes pasal ke-8 ayat 32 berkata demikian. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, dari ayat yang kita baca, jelas sekali bagi kita untuk dapat keluar dari penindasan musuh saudara. Saudara dan saya, ketika menghadapi saudara-saudara atau mungkin menghadapi diri sendiri, ketika kita merasa tertindas, keputusannya sederhana. Berani mengambil keputusan untuk hidup dalam kebenaran. Karena Yohanes pasal 8 ayat 32 ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan jelas kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bahkan lebih lagi di ayat ke-36 untuk menjelaskan kebenaran dari mana yang akan memerdekakan kita. Di ayat 36 dari Yohanes 8 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, saudaraku, ketika kita putuskan untuk hidup dalam kebenaran, dan kebenaran itu dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan, yaitu Kristus Yesus, maka Yesus Kristus sendiri yang akan memerdekakan kita. Puji Tuhan. Nah, mari kita akan belajar kenapa terkadang banyak orang percaya, kenapa saudara dan saya kadang masih mengalami tekanan-tekanan dari musuh. Bahkan tekanan musuhnya itu macam-macam, ya. Musuh dari ekonomi, musuh dari kelakuan negatif, musuh dari keluarga, bahkan musuh dari diri sendiri. Jadi musuh tidak selalu bicara tentang apa yang ada dari luar, ya kan? Nah, kita akan belajar hari ini di tengah suasana sukacita, ya, baru beberapa hari lalu lewat kita merayakan 75 tahun Indonesia merdeka. Kita akan belajar ibadah hari ini menjadi ibadah kebenaran firman Tuhan yang harus kita lakukan agar kita dapat keluar dari penindasan, keluar dari tekanan-tekanan musuh. Nah, yang pertama, saudara, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat keluar dari penindasan musuh? 2 Korintus 3 ayat 17 berkata demikian. Sebab Tuhan adalah roh,
Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Perhatikan baik-baik ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus, tentu dengan hikmat daripada roh Tuhan. Dikatakan sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kebenaran. Yang pertama, saudara, ketika saudara mau keluar dari tekanan, dari penindasan musuh, saudara harus hadirkan Roh Kristus dalam hidup saudara. Hadirkan Roh Kudus dalam hidup saudara. Dari 2 Korintus 3:17 ini dengan jelas menekankan Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika saudara punya roh Tuhan, harusnya, ya kan, idealnya kita sudah merdeka. Di dalam Yesaya 61 ayat 1 dikatakan begini, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ini Yesaya, saudara, sedang bicara bagaimana dia mengalami Tuhan di dalam masa pembuangan. Lalu dikatakan begini, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Lalu ayat 2, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembebasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Jadi yang pertama, saudara, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat keluar dari penindasan musuh? Tidak ada jalan lain dan tidak bisa kita tawar. Hadirkan Roh Kristus dalam hidupmu. Hadirkan Roh Kristus dalam hidup saya. Maka saudara dan saya setiap hari akan terus berjumpa dengan orang yang ingin mencelakakan kita. Berjumpa dengan keadaan yang terus menekan kita. Tapi saya ingin katakan hari ini, ketika Roh Kristus mengendalikan hidup saudara dan saya, maka orang akan melihat ada perbedaan. Orang akan melihat kita mengalami kebebasan. Kita mengalami kemerdekaan. Meskipun tekanan demi tekanan ada sampai saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pelajari demikian, saudara. Apa yang harus kita lakukan agar kita dapat keluar dari penindasan musuh? Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Surat ini kembali ditulis oleh Paulus. Dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia tentu bicara tentang Bapa di surga. Dia bicara tentang Yesus Kristus. Dia bicara tentang Roh Kudus yang hidup di dalam hidup Paulus. Di dalam perjalanan misinya, di dalam perjalanan memberitakan tentang firman Tuhan. Dia menghadapi penindasan, dia menghadapi lawan, dia menghadapi orang yang dulu menjadi sahabat, bahkan ingin memburu dan membunuh dia. Nah, ini yang menarik, saudara. Dan dari sini kita belajar lawan setiap penindasan bersama Kristus. Jadi saudara jangan cuma menghadirkan Kristus dalam hidup saudara. Karena saya percaya ini banyak sekali orang Kristen yang sedang menyaksikan tayangan ini. Kristus dihadirkan dalam hidupnya. Tetapi Kristus tidak dimaksimalkan untuk dia bertarung melawan kehidupan nyata ini. Jadi oleh karena itu Paulus mengatakan ketika tekanan demi tekanan tidak berakhir bahkan sampai akhir hidupnya. Dia katakan semua perkara dapat kutanggung di dalam Kristus, ya, yang memberi kekuatan kepadaku. Saya mau satu cerita ilustrasi, ya. Ilustrasinya cerita dari pertarungan Daud melawan Goliat, saudara. Saudara tentu tahu peristiwa Daud bertarung dengan Goliat yang tertulis di dalam 1 Samuel pasal 17. Tapi saya hanya ambil bagian di mana Daud berkata di ayat 45, 46, dan 47. Nah, lihat, lawan setiap penindasan bersama Kristus. Tentu waktu itu Yesus belum hadir, ya. Bapa di surga hadir dalam wujud aku adalah aku, Allah Yahweh, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi lihat, Daud di tengah ketidakmampuan menghadapi tekanan musuh, maka dia mulai menggantungkan hidupnya kepada Bapa di surga. Perhatikan baik-baik ayat ini, saya ingin membacakannya kepada saudara. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 45, ketika pertarungan sudah segera akan dimulai, ketika Daud mendapat izin untuk bertarung, maka yang menarik adalah Goliat meremehkan Daud. Bahkan Goliat akan bilang, saya akan cincang kamu, saya akan potong kamu, nanti binatang di udara, burung di udara akan makan dagingmu. Dan lihat, di tengah ketidakseimbangan ini, di tengah tekanan yang membuat Daud tentu pasti jantungnya berdebar-debar, Daud mengeluarkan statement yang hebat. Dia menghadirkan Roh Tuhan dalam hidupnya, lalu dia setia di dalam pertarungannya, dilawan pada saat penindasannya, dia melawannya dengan kekuatan Bapa di surga. Perhatikan baik-baik dikatakan dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Lihat ayat 45 mengajarkan kepada kita. Ketika Daud tahu lawannya begitu besar,
Dia tahu dia tidak mungkin bisa mengalahkannya. Dengan cara apapun dia nggak bisa mengalahkannya. Tetapi hari ini ketika Goliat mengagung-agungkan dirinya, mengagung-agungkan bangsanya, menyatakan dirinya hebat dan memuliakan Tuhannya, Allahnya. Lalu Daud pun juga datang melawan penindasan ini dengan kekuatan Allahnya juga. Dia katakan, hari ini Israel bersama dengan Bapa di surga. Hari ini Israel dengan segala barisannya akan menghajar orang Filistin. Ya, lihat ayat 46 dikatakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu. Haleluya. Lihat dikatakan lagi, hari ini juga aku akan memberikan nyawamu, mayat tentara orang Filistin, kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Daud mengembalikan kembali perkataan yang melemahkan itu. Perkataan dari Goliat yang akan memotong-motong Daud dikembalikan oleh Daud karena Daud bertarung dengan nama Tuhan semesta alam. Ya, saudara lihat, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Lalu ayat 47, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Haleluya. Saudaraku, apapun yang coba menekanmu, apapun yang coba menindasmu, jangan jadi orang yang terjajah, ya saudara. Dan saudara juga jangan jadi penjajah. Jadilah orang yang normal, yang Tuhan mau apa yang harus saudara dan saya kerjakan di dalam hidup ini. Nah, dari cerita tentang Daud ini, saudara dan saya diajarkan, kalau kita mau merdeka dari penindasan musuh, maka saudara lawan setiap penderitaan, lawan setiap penindasan bersama dengan Kristus. Jadi yang pertama, hadirkan roh Tuhan, hadirkan roh Kristus dalam hidupmu, lalu mulai bereaksi, lawan segala penindasan dengan roh Kristus. Itu yang kedua, saudara. Nah, yang ketiga, kita belajar apa yang harus kita lakukan agar kita dapat keluar dari penindasan musuh. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 berkata demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nyanya tentu Bapa di surga atau Yesus Kristus, ya. Sebab Yesus yang memelihara kamu. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Kristus, sebab Kristus yang memelihara kamu. Jadi yang ketiga, ketika engkau mulai bertarung dengan kekuatan Kristus. Jadi yang pertama jelas ada roh Tuhan yang saudara terima. Saudara buka hati, roh Tuhan memelihara, mengerjakan segala sesuatunya. Lalu saudara mulai lawan penindasan dengan roh Tuhan itu. Dan di dalam pertarungan ini biasanya kita kadang kalah, kadang menang. Tapi saya percaya akhir dari setiap orang percaya adalah kemenangan. Finishing well, saudara, ya. Nah, ini yang menarik. Tetapi di dalam perjalanan banyak orang percaya akhirnya jatuh dan nggak bisa bangkit lagi. Kenapa? Karena dia tidak menyerahkan kekhawatiran itu kepada Kristus. Ketika banyak orang Kristen dan berkata, ya saya mana mungkin, saya nggak akan bisa. Suasana seperti ini, virus belum pernah pergi. Aduh Pak, susah Pak. Kerja nasabah susah Pak. Para deposan udah pada nggak mau. Kredit rumah udah nggak ada. Susah, kayaknya BTN goncang. Saudara sebagai orang-orang Kristen yang ditempatkan Tuhan di bank BTN, saudara harus berbeda dengan kebanyakan orang yang belum percaya Kristus. Saudara harus mempertunjukkan, mempertontonkan bahwa saudara adalah orang-orang yang merdeka. Di tengah situasi seperti ini, di tengah hal-hal yang mengkhawatirkan dunia, maka saudara dan saya harus berani menyerahkan kekhawatiran kita kepada Kristus. Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan ketika khotbah di bukit, dikatakan dalam Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, saya ambil bagian khotbah Yesus di bukit di dalam Matius pasal 6 ayat 25. Ada baik saudara baca nanti setelah ibadah ini di dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7. Itu adalah pengajaran Kristus pada saat dia mengajar di bukit. Nah, ini menarik sekali. Yang ketiga, saudara nggak cukup ternyata hanya membuka diri membiarkan roh Tuhan masuk, tetapi saudara harus bekerja melawan penindasan itu bersama roh Tuhan. Karena ada kekuatan-kekuatan ekstra, kekuatan supranatural yang Tuhan berikan. Tetapi di dalam perjalanan pertarungan, kadang kita melepas dan kita menyerah dan kita rela ditindas. Saudara tetap menjadi orang merdeka. Ketika tekanan-tekanan berat datang, ketika kekhawatiran-kekhawatiran coba menindasmu, ingat firman Tuhan berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Haleluya. 3 prinsip sederhana sudah kita belajar hari ini. Saya percaya di tengah situasi sukacita bangsa ini berulang tahun ke 75 tahun, itu sebabnya saya pakai merah putih, saudara, biar kelihatan matching, ya kan?
Saya yakin dan percaya saudara juga akan mengalami sukacita demi sukacita di bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan ini juga bisa menguatkan saudara. Biarlah firman Tuhan ini juga bisa membawa saudara lebih dalam lagi menikmati kebenaran demi kebenaran. Dan saya percaya bukan hari ini, mungkin setiap Jumat saudara mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan semua itu akan terakumulasi di dalam hidup saudara dan saya. Maka setiap firman yang kita dengar, maka Alkitab menulis firman Tuhan berkata, setiap firman yang masuk dalam hidup kita tidak akan pernah keluar dengan sia-sia, tapi mengerjakan apa yang Bapa mau kerjakan dan berhasil. Haleluya. Puji Tuhan. Yang terakhir kita akan belajar, saudara, singkat saja, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat keluar dari penindasan musuh. Di dalam Roma pasal 8 ayat 37, saya akan baca sampai 39. Lihat, ada sesuatu hal yang sangat menarik sekali. Di dalam Roma 8 ayat 37 berkata begini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, dan Dia yang telah mengasihi kita. Oleh Dia, maksudnya. Sekali lagi saya ulang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Kristus. Ya, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi oleh Bapa di surga, oleh Kristus yang mengasihi kita di dalam tuntunan Roh Kristus tadi, maka kita dikatakan bukan saja menang, lebih daripada orang-orang menang. Dan Paulus meyakinkan lagi kepada jemaat di Roma yang menerima tulisan ini, dikatakan begini ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, dikatakan begini, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Jadi yang keempat bicara tentang apa? Tentang mental. Mental saudara dan mental saya harusnya mental Roh Kristus, Roh Tuhan. Jadi yang pertama tadi, hadirkan Kristus, buka hatimu. Karena Kristus selalu rindu hadir di dalam hati saudara dan saya ya. Di dalam kitab Wahyu dikatakan, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk pintu. Kalau ada orang yang mendengar, aku akan masuk makan bersama-sama dengan orang itu. Itu berarti, mari hari ini, kalau engkau mau merdeka dari penindasan-penindasan yang terjadi, yang dirancang oleh dunia yang jahat ini, hadirkan Kristus, buka pintu hatimu. Dan yang kedua, engkau harus melawan penindasan itu dengan kekuatan Roh Kristus yang sudah hadir. Dan yang ketiga, tadi kita belajar, jangan menyerah dengan keadaan yang sepertinya tidak bisa kita tembus. Oleh karena itu, jangan kamu khawatir. Jangan hadapi penindasan dengan kekhawatiran, tetapi hadapi penindasan dengan keyakinan yang seperti ditulis dalam Roma 8 ayat 37, dengan mental yang luar biasa. Berani bersikap sebagai seorang pemenang. Apapun masalahmu yang belum selesai pun hari ini, engkau harus tetap bersikap sebagai pemenang. Jangan jadi pecundang. Jangan jadi orang Kristen yang bilang, mungkin nggak sih? Rasanya virus ini nggak akan pernah habis. Saudara jangan pernah mengambil keputusan mendahului keputusan Tuhan. Saya percaya apapun yang ada di dunia ini, semua atas seizin Tuhan. Sebagai orang Kristen, saudara harus percaya seperti itu. Kalau virus itu makhluk hidup, segala makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan. Ya, bahkan batu pun yang tidak hidup, tidak bernapas pun diciptakan Tuhan. Jadi saya percaya, sama seperti makanan, ada expirednya. Virus ini pasti akan ada expirednya. Dan expired itu kapan? Ketika kita orang percaya bersama-sama, tidak lagi punya mental yang kalah, mental yang khawatir, mental yang gak berani melawan penindasan bersama Kristus, mental yang tidak buka hati untuk Kristus, sehingga kita akan berkata, dunia ini akan begini sampai berakhir. No, saya ingin katakan, kita adalah orang-orang yang merdeka. Oleh karena itu, hadapi, jalani kehidupan ini. Dan orang akan melihat ada perbedaan nyata antara orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan orang yang, bahkan dengan orang yang Kristen tidak sungguh-sungguh. Apalagi dengan orang yang tidak percaya Kristus. Nah, hari ini saudara, di waktu yang singkat, dengan bahasa yang sangat sederhana, saya percaya sekali saudara. Saya percaya sekali saudara datang dengan hati yang tulus, menyaksikan tayangan ini dengan hati yang tulus. Dan kita sudah belajar bagian yang sangat menarik, saudara, yang luar biasa. Dan memang saya tidak berdoa syafaat saat ini, karena saya lebih suka, saya mau pengurus atau ketua persekutuan doa inilah yang berdoa syafaat, supaya segala sesuatunya semua ikut ikut di dalam pelayanan ini.
Mengapa? Karena memang itu baik ya saudara ya. Saya minta nanti mungkin ketua persekutuan doa untuk doa syafaat. Dan saya percaya kita semua diberkati hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Dan saya akan simpulkan pembicaraan tadi, khotbah tadi ya, pencerahan tadi di dalam tema merdeka dari penindasan. Apa yang harus saudara dan saya lakukan agar kita bisa merdeka dari penindasan? Ayat pengawal kita tadi jelas di dalam Yohanes 8 dikatakan kalau kau hidup dalam kebenaran maka kebenaran akan memerdekakanmu ya. Di ayat 36 dikatakan maka kemerdekaan yang kita dapat itu justru diberikan dan dilakukan sendiri oleh Kristus Yesus. Lalu pembahasan kita ada 4 prinsip. Karena ketika kita mau menerima kemerdekaan, maka kita harus lakukan. Karena kita hidup nggak hari ini saja. Kita akan masih menjalani kehidupan sampai Tuhan memanggil kita. Jadi masih ada misteri kehidupan yang harus kita lalui, kita jalani. Dan misteri itu akan kita lalui dengan kemenangan demi kemenangan. Tidak akan ada lagi penindasan karena saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah merdeka. Yang pertama, saudara hadirkan roh Kristus dalam hidupmu. Karena Tuhan itu adalah roh, di mana ada roh Tuhan ada kemerdekaan. Yang kedua, lawan setiap penindasan bersama Kristus. Kita tadi sudah belajar ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yang ketiga, mari serahkan kekhawatiran kita kepada Kristus ya. Kita sudah belajar serahkan segala kekhawatiranmu maka Tuhan akan bertindak. Lalu yang keempat, berani bersikap sebagai pemenang. Dikatakan kita lebih daripada orang-orang pemenang. Puji Tuhan, haleluya. Dan saya percaya persekutuan doa BTN dan Anda yang menyaksikan dimanapun Anda berada, bukalah hatimu, belajarlah dari hal yang sederhana ini. Karena yang sederhana ini pasti akan membuat engkau menjadi kaya di dalam kebenaran, di dalam kemuliaan Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Mari tundukkan kepala kita berdoa sama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di waktu yang singkat dengan bahasa yang sangat sederhana. Tapi biarlah setiap kami membuka hati karena kami percaya yang singkat akan bermakna seumur hidup kami. Yang sederhana pun akan memperkaya kehidupan kami. Hari ini kami belajar 4 hal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kau mendengar, kau berdoa, kau sedang menundukkan kepala, mari kita mengevaluasi kembali kehidupan kita. Apakah kita jadi atau bagian orang-orang yang tertindas sehingga kemerdekaan Kristus kita hilang? Apakah masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah pergaulan, hubungan yang tidak harmonis dengan keluarga, sehingga hal-hal demikianlah yang menindas, yang menghambat pertumbuhan iman kita, pertumbuhan rohani kita kepada Tuhan. Hari ini kita belajar dengan jelas. Hadirkan roh Kristus dalam hidupmu. Saudara, kalau ini menjadi bebanmu, kau boleh berdoa. Ambil waktumu sejenak. Taruh tangan kananmu di dada. Kau berdoa, kau katakan, Tuhan, hari ini kubuka hatimu. Kubuka hatiku kembali. Kubuka hatiku Tuhan, katakan itu. Untuk jamahanmu. Oh haleluya. Tuhan, kau lihat setiap tangan yang terletak di dada. Biarlah ini juga menjadi komitmen kami semua. Bahwa mulai hari ini kami menghadirkan Kristus sehingga dalam pertarungan-pertarungan firman Tuhan tadi berkata lawan setiap penindasan bersama Kristus. Oleh karena itu, saudara, setiap engkau yang hari ini mungkin merasa takut tekanan di kantor, tekanan di rumah, tekanan di pergaulan, saudara lawan dengan Kristus. Karena ketika kau mau melawan dengan Kristus, maka akan ada hikmat-hikmat yang baru, hikmat surgawi yang akan melingkupi kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang yang bijak ketika melawan penindasan-penindasan itu dengan cara Kristus. Dan kalau itu doamu, kau boleh juga taruh tangan kananmu di dada. Kau berdoa, katakan, Tuhan, mulai hari ini aku akan semangat. Aku akan hadapi segala tantangan. Hal-hal yang coba menindasku, aku akan lawan bersama dengan Kristus. Maka aku cakap menanggung segala perkara. Saudaraku, yang ketiga kita belajar, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Kristus. Tuhan Yesus yang bilang sendiri, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga akan yang kau makan, kau pakai. Karena hidup ini lebih penting dari apa yang dimakan dan yang dipakai. Saudara, ketika kekhawatiran terus melanda hidupmu, padahal kita sudah jadi orang Kristen. Hari ini katakan stop kekhawatiran. Aku akan maju melangkah. Dan kalau itu menjadi doamu, kau juga boleh taruh tangan kananmu di dada. Katakan, aku gak khawatir lagi tentang anak-anakku. Aku gak akan khawatir tentang masa depan suamiku, istriku. Enggak khawatir tentang hubungan keluargaku. Tidak khawatir tentang orang tuaku. Bahkan tidak khawatir tentang pekerjaanku. Bahkan katakan tidak khawatir tentang BTN. Terima kasih Tuhan. Engkau hebat, engkau luar biasa. Terima kasih. Saudaraku, kita diingatkan juga pada bagian yang keempat. Mari punya prinsip sebagai pemenang. Mari jadi orang Kristen yang berani bersikap sebagai seorang pemenang. Janji Tuhan jelas, kita lebih daripada orang-orang yang menang.
Kita bukan pecundang. Oleh karena itu hari ini mari bangkit. Kalau kau mau bangkit bersama-sama dengan saya, mari kita taruh tangan kanan kita di dada, katakan, Tuhan, mulai hari ini saya akan tanamkan di hati saya bahwa saya adalah orang-orang yang punya mental pemenang, karakter pemenang. Dan kami nggak akan pernah menyerah dengan segala tindasan musuh kami. Dunia yang begitu jahat boleh menekan kami. Tapi hari ini kau lihat setiap tangan-tangan yang terletak di dada Bapa, kami memegang janji kami. Kami akan lakukan 4 prinsip. Kami hadirkan Roh Kristus dalam hidup kami. Kami akan lawan setiap penindasan bersama Kristus. Kami akan serahkan segala kekhawatiran kami kepada Kristus. Dan kami berani bersikap sebagai pemenang. Terima kasih Bapak. Kau lihat setiap tangan-tangan yang terletak di dada hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kuasamu mengalir atas hidup mereka. Sehingga setelah ibadah ini, kami akan melangkah dengan pasti, melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Dengan satu keyakinan. Apapun yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ini syukur dan doa hambamu. Semua hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang menyaksikan tayangan ini, kalau kau sudah diberkati, mari sama-sama katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan. Terima kasih telah bersama-sama dengan saya, kita semua. Dan saya percaya firman Tuhan pasti memberkati kita. Dan bukalah hati kita. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!